Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat muslim, ini adalah video lanjutan dari seri kita yang berjudul Fase Kiamat Terakhir. Api dari Aden menggiring semua makhluk ke tempat berkumpul. Bagi sahabat umat muslim yang belum sempat menonton bagian sebelumnya, kami sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar lebih memahami alur kisah yang sedang kita bahas. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Pada hari itu, seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari kubur mereka. Bumi yang dulu menjadi tempat tinggal mereka, kini menjadi saksi bisu kebangkitan mereka dalam berbagai bentuk yang mencerminkan dosa-dosa mereka semasa hidup. Sementara orang-orang yang beriman dibangkitkan dengan penuh cahaya dan ketenangan. Bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan, kebangkitan ini adalah awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Bayangkan langit yang gelap pekat, tanpa cahaya matahari atau bintang. Gemuruh yang datang dari dalam bumi memecah keheningan dan tanah mulai retak. Kubur-kubur terbelah, memuntahkan mayat-mayat yang telah lama beristirahat. Namun ini bukanlah kebangkitan biasa. Setiap makhluk yang keluar dari tanah di Yaumul Ba'ats menghadapi kenyataan baru yang penuh kengerian. Tubuh-tubuh yang dulu mereka kenali kini telah berubah menjadi wujud yang mengerikan, mencerminkan perbuatan mereka di dunia. Orang-orang yang tidak beriman, yang selama hidupnya berpaling dari kebenaran, bangkit dari kubur mereka dalam keadaan penuh ketakutan. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka terbelalak, sementara keringat dingin mengucur deras dari dahi hingga tubuh mereka yang telah remuk. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa ini adalah hari yang telah mereka abaikan sepanjang hidup. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi jalan keluar, tangisan dan jeritan menggema di seluruh penjuru, namun tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Ketika mereka memandang sekeliling, mereka melihat mayat-mayat lain yang bangkit dari kubur dengan keadaan lebih mengerikan daripada diri mereka sendiri. Ada yang dibangkitkan tanpa tangan dan kaki, merayap di atas tanah, menyeret tubuhnya yang tak berdaya. Ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya suka mengganggu dan merugikan tetangga. Mereka yang dulunya merasa berkuasa, kini hanya bisa merangkak, tak mampu melawan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Suara mereka tercekat di tenggorokan. Mereka ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka hanya bisa menatap ke depan, menunggu dengan penuh ketakutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di antara orang-orang yang bangkit, ada yang tampak sangat berbeda. Mereka dibangkitkan dengan wujud menyerupai babi hutan. Kulit mereka kasar dan berkeriput, wajah mereka mengerikan, tubuh mereka penuh dengan lumpur dan kotoran. Golongan ini adalah orang-orang yang selama hidupnya malas dan lalai dalam melaksanakan salat. Salat yang seharusnya menjadi tiang agama, mereka abaikan. Dan kini, sebagai balasan atas kelalaian mereka, mereka harus menanggung aib yang tak tertahankan. Mereka yang dulu bangga dengan ketampanan atau kecantikan fisik mereka kini berubah menjadi makhluk yang menjijikkan. Dalam keheningan yang penuh dengan rasa takut, mereka saling menatap dengan mata yang penuh kepanikan. Mereka tahu bahwa kebangkitan ini adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Teriakan mereka yang memohon ampun tak lagi berguna. Waktu untuk bertaubat sudah lama berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Di sudut lain, golongan orang-orang yang dibangkitkan menyerupai keledai tampak tersiksa dengan perut mereka yang membengkak. Di dalam perut mereka terdapat ular dan kalajengking yang bergerak-gerak, menggigit dan menyengat dengan rasa sakit yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya enggan untuk membayar zakat. Zakat yang seharusnya mereka berikan sebagai bentuk kepedulian dan kewajiban kepada sesama, mereka abaikan dengan keserakahan.
Kini perut mereka yang penuh dengan ular dan kalajengking menjadi tanda nyata dari sikap mereka yang enggan berbagi. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi dengan rasa sakit yang tiada tara. Mereka merintih, berharap dapat kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan. Namun pintu kesempatan itu telah tertutup rapat. Mereka hanya bisa menahan rasa sakit dan menunggu penghakiman yang lebih dahsyat. Di tengah lautan manusia yang ketakutan, terlihat golongan yang lain. Mereka dibangkitkan dengan darah yang terus-menerus mengalir dari mulut mereka. Mulut mereka penuh dengan rasa sakit, dan setiap kali mereka mencoba berbicara, darah merah segar mengalir deras, membuat mereka tercekik. Golongan ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka berdusta, terutama dalam urusan jual beli. Kebohongan yang dulu mereka anggap remeh, kini berubah menjadi beban berat yang menghantui mereka. Mulut mereka yang selama ini penuh dengan tipu daya, kini menjadi sumber penderitaan. Mereka memegang tenggorokan mereka, mencoba menghentikan aliran darah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari balasan yang telah mereka perbuat. Di antara kerumunan itu, tercium bau yang sangat menyengat. Bau busuk yang membuat setiap orang menutup hidung mereka dengan jijik. Golongan orang-orang ini dibangkitkan dengan tubuh yang berbau busuk, karena semasa hidup mereka sering melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan dosa mereka dari manusia, tetapi lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu. Bau busuk yang keluar dari tubuh mereka adalah manifestasi dari dosa-dosa yang selama ini mereka tutupi. Mereka berjalan dengan tubuh yang membusuk, kulit mereka berwarna hitam pekat, dan setiap langkah yang mereka ambil hanya memperburuk kondisi mereka. Orang-orang di sekeliling mereka menjauh, tidak sanggup menahan bau yang menyiksa. Golongan ini merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi tidak ada yang bisa menghilangkan bau dosa yang telah menjadi bagian dari diri mereka. Beberapa di antara mereka dibangkitkan dengan kondisi yang lebih menyiksa. Leher mereka hampir terputus, hanya tersambung oleh sedikit daging dan otot. Mereka berjalan dengan kesulitan, setiap gerakan membuat rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah balasan bagi mereka yang semasa hidup suka berbuat zalim dan menindas orang lain. Mereka yang dulu memegang kekuasaan dengan tangan besi, yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain, kini harus merasakan penderitaan itu sendiri. Setiap tarikan napas terasa seperti cambukan di leher mereka, mengingatkan mereka pada kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka berusaha memperbaiki posisi kepala mereka yang hampir jatuh, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setiap langkah adalah siksaan yang tiada akhir. Di sudut lain dari tempat kebangkitan, ada sekelompok orang yang dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Kepala mereka berada di bawah, sementara kaki mereka berada di atas. Mereka berjalan dengan susah payah, terhuyung-huyung, tanpa bisa melihat ke depan. Ini adalah balasan bagi mereka yang semasa hidupnya memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan orang lain. Mereka yang dulu gemar menipu dan membohongi orang lain kini harus merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keadaan yang terbalik. Setiap langkah mereka penuh dengan ketidakpastian, dan setiap kali mereka mencoba bergerak, mereka jatuh dan tersungkur. Keadaan mereka adalah cerminan dari jiwa mereka yang dulu penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Di antara mereka yang dibangkitkan, ada juga yang wajahnya hitam legam, dengan mata biru menyala. Perut mereka penuh dengan api yang membara, membakar mereka dari dalam. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan kezaliman, kekafiran, dan kesombongan. Api yang ada di dalam perut mereka adalah manifestasi dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan di dunia. Wajah mereka yang hitam menggambarkan betapa gelapnya hati mereka selama hidup di dunia. Sementara mata biru mereka adalah tanda dari kengerian dan ketakutan yang mereka rasakan. Perut mereka yang penuh dengan api tidak hanya membakar tubuh mereka, tetapi juga menimbulkan rasa sakit yang tak terperikan. Mereka memohon ampun, tetapi sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan keluar dari hukuman ini. Di tengah kerumunan itu, ada golongan orang-orang yang tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kulit berupa sopak dan kusta. Kulit mereka mengelupas, mengeluarkan nanah dan darah, sementara mereka berjalan dengan penuh kesakitan.
Langit di atas padang mahsyar tampak kosong. Tidak ada awan, tidak ada angin, hanya cahaya matahari yang begitu dekat, seakan menyentuh kepala setiap manusia. Matahari yang biasa bersinar di langit biru, kini terasa menakutkan, berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia. Suhu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, panas yang membakar, membuat orang-orang terperangkap dalam keputusasaan. Disinilah mereka semua berkumpul, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir yang menginjakkan kaki di bumi. Tidak ada yang dapat melarikan diri dari pertemuan ini, pertemuan akhir sebelum semua diputuskan untuk selamanya. Di tengah lautan manusia yang menyesak, tidak ada seorang pun yang diistimewakan berdasarkan kebangsaan, warna kulit, status sosial, atau kekayaan. Semua orang berdiri sejajar, namun rasa putus asa, ketakutan, dan penyesalan memenuhi atmosfer. Apa yang membedakan mereka kini hanyalah amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Panasnya matahari membakar, keringat menentukan nasib. Bayangkan, jarak antara matahari dan kepala manusia hanya 1 jengkal. Panasnya luar biasa, begitu menyengat hingga terasa membakar kulit, membuat otot-otot tubuh bergetar dalam kesakitan. Tubuh-tubuh manusia mulai mengeluarkan keringat, tetapi keringat itu bukanlah penyejuk, melainkan tanda dari penderitaan yang akan datang. Orang-orang yang amalnya buruk tercekik dalam keringat mereka sendiri, seolah mereka ditenggelamkan di dalam lautan keringat yang terbentuk dari dosa-dosa mereka. Ada yang tenggelam hingga setengah tubuh, ada yang sampai ke leher, bahkan ada yang tenggelam sepenuhnya. Hanya terlihat rambut mereka yang mengapung di permukaan keringat yang menjijikkan. Jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana, namun tidak ada yang bisa menolong. Di tengah teriakan putus asa itu, sebagian manusia mulai merasakan kaki mereka tidak lagi menyentuh tanah. Tubuh mereka perlahan tenggelam dalam genangan keringat yang tercipta dari dosa-dosa mereka sendiri. Setiap langkah mereka semakin berat, setiap tarikan napas semakin sesak. Tubuh-tubuh mereka tertarik ke bawah, ditelan oleh genangan keringat yang tak berujung. Di sisi lain, ada yang berdiri tegak dengan kepala terangkat, tanpa setetes keringat pun yang membasahi tubuh mereka. Wajah mereka bercahaya, seakan mereka berada di tempat yang berbeda. Mereka adalah golongan orang-orang yang amalnya baik, yang dalam kehidupan di dunia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak merasakan panasnya matahari, meski jaraknya hanya 1 jengkal. Mereka berdiri dalam ketenangan, mengetahui bahwa naungan Allah melindungi mereka dari kehancuran. Namun bagi sebagian besar orang, situasi ini adalah mimpi buruk yang tak terelakkan. Mereka yang semasa hidupnya jauh dari Allah kini hanya bisa menyesali segala perbuatannya. Di antara mereka, ada yang berlari tanpa tujuan, mencoba mencari tempat perlindungan, tetapi di padang mahsyar ini tidak ada tempat untuk lari. Jarak pandang mereka terhalang oleh kerumunan manusia yang membludak, semua bergerak dalam kepanikan yang sama. Setiap manusia dipenuhi rasa takut yang begitu mendalam. Tidak ada lagi kepastian, hanya penantian yang panjang dan mencekam. Wajah-wajah mereka yang dulu sombong kini dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mata mereka merah, dipenuhi dengan air mata penyesalan. Ada yang mengangkat tangan ke langit, memohon ampunan, tetapi langit tetap bisu. Mereka tahu bahwa kesempatan untuk bertaubat sudah lama berlalu, dan kini mereka hanya menunggu keputusan akhir yang akan menentukan nasib mereka selama-lamanya. Orang-orang yang selama hidupnya enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini berlarian, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi dari panasnya matahari yang membakar, namun tidak ada tempat untuk lari. Mereka menjerit, meratap, dan memohon agar waktu diundur, namun semua sudah terlambat. Penyesalan yang mereka rasakan begitu mendalam, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Bagi mereka yang dulu menunda-nunda salat, yang menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini terasa seperti neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Setiap kali mereka mengingat waktu-waktu salat yang mereka abaikan, dada mereka terasa sesak. Setiap dosa yang mereka anggap kecil kini berubah menjadi beban yang menindih tubuh mereka, membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Di padang mahsyar ini, manusia tidak berjalan seperti biasa. Cara berjalan mereka tergantung pada amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ada yang berjalan dengan mudah, langkah mereka ringan seolah dituntun oleh malaikat.
Wajah mereka berseri-seri, mengetahui bahwa amal mereka di dunia telah diterima dengan baik. Namun ada juga yang berjalan dengan tertatih-tatih. Tubuh mereka terasa berat seperti dibebani oleh ribuan dosa yang mereka lakukan. Setiap langkah mereka diiringi oleh rasa sakit yang menusuk tulang. Mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari kelalaian mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang tidak bisa berjalan sama sekali. Mereka terjatuh, terseret di tanah, tubuh mereka dipenuhi luka. Setiap kali mereka berusaha bangkit, dosa-dosa mereka menarik mereka kembali ke bawah, membuat mereka tak berdaya. Mereka yang semasa hidupnya sering menzalimi orang lain, kini merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di hadapan seluruh umat manusia. Beberapa manusia berjalan terbalik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka terseret dalam keadaan memalukan, karena semasa hidupnya mereka sering memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan orang lain. Mereka tahu bahwa ini adalah balasan atas tindakan mereka di dunia, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindari aib yang kini menimpa mereka. Di tengah panas yang membakar, ada sekelompok kecil manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah golongan yang dijanjikan perlindungan di padang mahsyar, 7 golongan yang dinaungi karena amal perbuatan mereka yang luar biasa di dunia. Pemimpin yang adil, yang selama hidupnya selalu berusaha berlaku bijaksana dalam setiap keputusannya, kini berdiri di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak merasakan panasnya matahari, tidak juga tenggelam dalam keringat seperti kebanyakan manusia lainnya. Mereka berdiri dengan kepala tegak, mengetahui bahwa keadilan yang mereka tegakkan di dunia kini membuahkan hasil yang tak ternilai. Pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah, yang sepanjang masa mudanya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini berjalan dengan penuh kebanggaan. Mereka tahu bahwa masa muda mereka yang digunakan untuk beribadah kini menjadi pelindung mereka dari panas yang membakar. Wajah mereka bercahaya, hati mereka penuh dengan ketenangan, karena mereka telah dipilih sebagai golongan yang istimewa. Seorang pria yang hatinya selalu terpaut pada masjid, yang semasa hidupnya tidak pernah jauh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini merasakan manfaat dari kecintaannya pada ibadah. Ia berjalan dengan langkah ringan, berada di bawah naungan yang melindunginya dari matahari. Di dunia, ia mungkin bukan orang yang kaya atau terkenal, tetapi cintanya pada masjid kini menjadi bukti nyata bahwa ia termasuk dalam golongan yang diberkahi. 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang persahabatannya dibangun di atas dasar keimanan, kini bersatu kembali di padang mahsyar. Mereka berjalan beriringan, tahu bahwa cinta mereka yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan mereka dari kepanikan yang melanda orang-orang di sekitar mereka. Mereka tersenyum satu sama lain, bersyukur karena persahabatan mereka yang suci kini menjadi penyelamat mereka di hari yang mengerikan ini. Seorang pria yang menolak ajakan zina dari seorang wanita cantik dan terpandang, kini berjalan dengan kepala tegak. Di dunia ia mungkin menghadapi godaan yang besar, tetapi ia memilih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan itu kini membawanya ke dalam golongan yang diberi naungan. Ia tidak merasa panas, tidak juga merasakan takut, karena hatinya tenang dengan keimanan yang ia jaga sepanjang hidupnya. Orang-orang yang bersedekah secara diam-diam, yang tangannya kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, kini berjalan dengan penuh kebahagiaan. Mereka tidak pernah mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia, dan kini sedekah mereka menjadi penyelamat yang melindungi mereka dari teriknya matahari. Dan akhirnya, ada seorang yang selalu mengingat Allah dalam kesendiriannya, hingga air matanya mengalir. Di dunia mungkin ia adalah orang yang sering dilupakan oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakannya. Kini ia berdiri di padang mahsyar dengan penuh kedamaian, terlindungi dari segala penderitaan yang melanda orang lain. Sementara itu, orang-orang yang selama hidupnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa menatap dengan penuh iri dan penyesalan. Mereka melihat orang-orang yang bernaung dengan kedamaian, sementara mereka sendiri tenggelam dalam penderitaan. Tubuh mereka terbakar oleh panas yang menyengat, keringat mereka seperti lautan yang menenggelamkan mereka dalam keputusasaan. Orang-orang yang selama hidupnya merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini berseru memohon ampunan. Mereka berteriak,
meminta waktu diundur, tetapi semua sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Mereka hanya bisa menunggu dalam ketakutan, menyesali setiap detik hidup yang mereka sia-siakan di dunia. Ketika padang mahsyar diliputi oleh kepanikan dan keputusasaan, tibalah saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Yaumul Hisab, hari perhitungan yang mengerikan dan menentukan nasib mereka untuk selama-lamanya. Pada hari ini, tidak ada yang bisa bersembunyi dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeriksa setiap amal perbuatan, sekecil apapun itu. Satu persatu, setiap manusia akan dihisab dengan penuh ketelitian. Tidak ada yang dapat memohon keringanan atau meminta penangguhan. Saat ini adalah pengadilan mutlak, di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbantahkan. Dalam kesunyian ini, terdengar panggilan dari malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Wahai jiwa-jiwa yang akan dihisab, majulah satu persatu dan saksikan perbuatan kalian sendiri. Suara mereka menggema, menembus lapisan-lapisan rasa takut di hati manusia. Orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah salat, menumpuk dosa, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini berdiri dengan tubuh gemetar. Wajah mereka pucat pasi, hati mereka sesak dengan ketakutan. Mereka tahu apa yang akan datang, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari kebenaran yang akan diungkap. Hisab bagi orang yang tidak beriman. Seorang lelaki yang sepanjang hidupnya terkenal sebagai penipu, pengkhianat, dan pelaku maksiat maju ke depan. Amal perbuatannya akan diperiksa, dan setiap tindakan yang ia lakukan akan dibuka satu persatu. Mulutnya terkunci rapat, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pembelaan dari lisan yang penuh dusta. Saat ini, yang berbicara adalah anggota tubuhnya, tangan, kaki, mata, bahkan kulitnya sendiri. Ketika malaikat membuka kitab amalnya, tubuh lelaki itu mulai berbicara. Tangan kanan yang dulu sering ia gunakan untuk mengambil hak orang lain, kini terangkat dan bersaksi. Tangan kanan berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan tanganku inilah dia mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Tanganku yang memukul, mencuri dan menipu banyak orang. Aku yang dulu ia gunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen penuh kebohongan dan pengkhianatan." Kaki lelaki itu yang dulu melangkah di jalan kesesatan, kini bersuara dengan lirih, namun tegas. Kaki berkata, "Ya Allah, aku berjalan di atas jalan-jalan maksiat. Aku melangkah menuju tempat-tempat yang penuh dosa. Aku tidak pernah beranjak ke masjid, tidak pernah menuntun pemilikku untuk bersujud kepadamu. Sebaliknya, aku yang membawa dia menuju kemaksiatan dan kerusakan." Mata lelaki itu yang dulunya terpesona oleh hal-hal duniawi, kini bersaksi. Mata berkata, "Ya Allah, dengan mataku ini aku melihat aurat-aurat yang haram. Aku memandang apa yang Engkau larang. Aku abaikan bacaan Al-Quran. Aku hindari cahaya petunjuk-Mu. Mata ini yang dulu terpesona oleh kenikmatan dunia, kini buta dari kebenaran." Lidah yang meskipun terkunci dalam hisab, tiba-tiba bergetar dan mulai bersaksi tanpa bisa dikendalikan. Lidah berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa selama hidupnya, aku penuh dengan kebohongan. Aku mencaci, memfitnah, dan mengadu domba orang-orang. Aku yang melontarkan kata-kata yang menyakitkan, menghina sesama, bahkan menghina agamamu. Aku yang enggan mengucap zikir atau melantunkan ayat-ayat-Mu." Suara anggota tubuhnya menggemakan ke seluruh padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Tidak ada yang bisa ditutupi. Lelaki itu hanya bisa tertunduk, matanya penuh dengan air mata penyesalan, namun semua sudah terlambat. Begitu amal sholatnya diperiksa, wajah lelaki itu berubah pucat. Seluruh hidupnya tidak pernah ia sujud kepada Allah, tidak pernah ia mendirikan sholat. Malaikat dengan tegas berseru, "Bagi mereka yang tidak pernah sholat, tempat kalian adalah neraka Wail." Jeritan mengerikan terdengar dari lelaki itu, namun tidak ada yang bisa membantunya. Ia ditarik oleh malaikat ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam kegelapan abadi. Terbayanglah oleh lelaki itu nyala api sagar yang telah menunggu, nyala api yang bahkan menggulung gunung-gunung dengan panasnya.
Di sisi lain, mereka yang lalai dalam menunaikan salat, yang menunda-nunda atau sekadar melakukan formalitas, juga tidak luput dari azab. Bagi mereka, telah disediakan neraka wail, tempat bagi orang-orang yang melalaikan kewajiban paling dasar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dulu menganggap enteng waktu salat kini menjerit, menangisi nasib mereka. Setiap detik yang mereka gunakan untuk hal-hal sia-sia kini berbalik menjadi siksaan bagi mereka. Di sisi yang berbeda, ada seorang pria yang sepanjang hidupnya hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya tenang, namun tetap merasakan takut akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia maju ke hadapan, dan malaikat mulai membuka kitab amalnya. Mulutnya juga terkunci, tetapi anggota tubuhnya yang berbicara kali ini memberikan kesaksian yang menyejukkan hati. Tangan kanan pria itu terangkat dan berbicara dengan lembut. Tangan kanan berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan tanganku ini, aku memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Aku bersaksi bahwa aku telah membantu orang lain, dan aku gunakan tanganku untuk beribadah kepadamu." Kaki pria itu bersuara, dan dalam suaranya terdapat ketenangan. Kaki berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan kaki ini, aku melangkah menuju masjidmu. Aku bersujud kepadamu dengan hati yang ikhlas, dan aku tinggalkan tempat-tempat maksiat demi mengikuti perintahmu." Mata pria itu kemudian mulai bersaksi. Mata berkata, "Ya Allah, dengan mata ini aku membaca ayat-ayatmu. Aku menjaga pandanganku dari apa yang engkau haramkan, dan aku melihat kebesaranmu di alam semesta." Lidah pria itu juga bersaksi. Lidah berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan lidah ini, aku mengucap zikir kepadamu. Aku memujimu dalam kesendirianku. Aku mengajak orang lain untuk mendekat kepadamu. Lidahku yang digunakan untuk membaca Al-Quran, kini memberikan kesaksiannya." Yaumul Mizan adalah hari penimbangan yang menakutkan. Pada fase Yaumul Hisab, setelah seluruh amal perbuatan manusia diperiksa dengan teliti, kini tiba waktunya bagi timbangan Yaumul Mizan, timbangan yang mengerikan dan penuh keadilan, untuk menilai setiap manusia berdasarkan perbuatan mereka di dunia. Tidak ada tempat bagi dosa yang tersembunyi, tidak ada amal baik yang terabaikan. Timbangan ini adalah instrumen ilahi yang sempurna, yang mampu menimbang dengan akurasi luar biasa setiap perbuatan, bahkan niat yang terkecil sekalipun. Di fase Yaumul Mizan, tidak ada seorang pun yang bisa lari. Semua orang, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui nasib mereka. Dalam hati manusia bergemuruh dalam ketakutan, berharap agar amal baik mereka cukup untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Padang mahsyar diliputi oleh ketegangan yang tak terlukiskan. Suasana terasa semakin berat, begitu padat hingga udara terasa sesak. Satu persatu manusia dipanggil oleh malaikat untuk ditimbang amalnya. Setiap langkah menuju timbangan Yaumul Mizan terasa bagai jalan menuju kehancuran bagi mereka yang tahu bahwa timbangan amal buruk mereka jauh lebih berat. Banyak dari mereka yang kini menyadari betapa sia-sianya kehidupan yang mereka habiskan dalam kelalaian. Mereka yang dulunya hidup dalam kesenangan dunia, melupakan salat, mengabaikan kebaikan, kini merasa seperti terjerumus ke dalam lubang yang tak berdasar. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka liar mencari jalan keluar. Namun di sini tidak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa bersembunyi dari kebenaran. Seorang lelaki yang sepanjang hidupnya terjebak dalam dosa-dosa besar, kini berdiri di depan timbangan Yaumul Mizan. Selama hidupnya, ia tidak pernah peduli pada salat, tidak pernah berbuat kebaikan kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri. Matanya terpaku pada timbangan yang besar di depannya. Malaikat memegang kitab amalnya yang penuh dengan catatan dosa-dosanya. Tangan malaikat mulai meletakkan amal baik lelaki itu di sisi kiri timbangan. Namun alangkah kecilnya jumlah amal baik itu, hanya beberapa amal yang tercatat. Sebagian besar berupa perbuatan baik yang dilakukannya secara tidak sengaja atau karena tekanan sosial. Lelaki itu melihat dengan ngeri, menyadari betapa sedikitnya amal baik yang ia kumpulkan selama hidupnya. Kemudian malaikat mulai meletakkan amal buruk lelaki itu di sisi kanan. Timbangan segunung dosa diletakkan satu demi satu. Dosa-dosa besar seperti korupsi, pengkhianatan,
dan zina mengisi timbangan tersebut, ditambah dengan dosa-dosa kecil yang selama hidupnya ia anggap remeh. Setiap kali malaikat menambah satu dosa, lelaki itu semakin terhuyung-huyung dalam ketakutan. Timbangan itu segera miring ke kanan, berat oleh beban dosa yang tak terhitung jumlahnya. Lelaki itu menangis, berlutut di depan timbangan Yaumul Mizan, memohon belas kasihan. Namun di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ruang untuk kebohongan atau manipulasi. Semua yang ada di fase Yaumul Mizan adalah kebenaran murni. Tangisan dan permohonannya tidak mengubah apapun dosanya terlalu berat. Lelaki itu menatap timbangan yang sudah condong ke sisi amal buruknya. Malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, kini bersiap di belakangnya, siap menyeretnya ke dalam azab jahanam yang mengerikan. Dalam keputusasaan, lelaki itu mencoba mengingat setiap kebaikan yang pernah ia lakukan, berharap ada satu amal yang cukup besar untuk menyelamatkannya. Ia berteriak, "Ya Allah, aku pernah bersedekah, aku pernah membantu orang miskin." Tapi sedekahnya ternyata disertai dengan niat untuk pamer, untuk menambah popularitasnya di mata manusia. Tidak ada kemurnian niat, tidak ada ketulusan dalam tindakannya. Dan timbangan tersebut yang bisa menimbang niat, segera menunjukkan bahwa bahkan amal yang tampak baik bisa menjadi sia-sia jika tidak dilakukan dengan hati yang bersih. Jeritan lelaki itu menggema di seluruh padang mahsyar, namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Malaikat Zabaniyah segera menariknya dengan kekuatan besar, menyeretnya menuju neraka jahanam. Di kejauhan, suara gemuruh api neraka terdengar, seperti lautan api yang menunggu untuk menelan jiwa-jiwa yang celaka. Orang-orang lain yang melihat pemandangan ini hanya bisa terdiam. Hati mereka bergetar, penuh dengan ketakutan bahwa mereka mungkin akan menghadapi nasib yang sama. Namun, tidak ada yang tahu pasti sampai amal mereka ditimbang. Di sisi lain ada seorang wanita tua yang hidupnya penuh dengan ketaatan kini, berdiri di hadapan timbangan amal baik dan buruk. Sepanjang hidupnya, ia menjaga salatnya, berpuasa, bersedekah dengan tulus, dan mengasihi sesama. Amal baiknya terus ia lakukan, meskipun kehidupannya sederhana dan penuh tantangan. Ketika amal baiknya diletakkan di sisi kiri timbangan, timbangan itu segera bergerak, menunjukkan beratnya amal-amal baik tersebut. Setiap sedekah yang ia berikan, setiap zikir yang ia ucapkan, bahkan niat baiknya untuk membantu orang lain, semuanya diperhitungkan. Di sisi lain, amal buruknya sangat sedikit. Bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah ia lakukan segera tertutupi oleh taubat yang tulus, oleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Wanita itu berdiri dengan penuh haru, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia tahu, hidupnya yang penuh dengan kesabaran dan ketaatan kini terbayar. Malaikat segera memanggilnya untuk menuju jannah, surga yang abadi, di mana kenikmatan tiada akhir menantinya. Namun di saat yang sama, kepanikan masih melanda sebagian besar manusia di padang mahsyar. Banyak dari mereka yang masih menunggu nasib mereka ditimbang. Mereka tahu, jika amal buruk mereka lebih berat, maka jahanam akan menjadi tempat terakhir mereka. Sementara itu, ada orang-orang yang mengetahui bahwa dosa mereka lebih banyak daripada kebaikan, mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka mulai saling menuding, mencoba mencari kambing hitam atas nasib buruk mereka. "Ini semua karena kamu yang menjerumuskan aku ke dalam dosa," teriak seorang suami kepada istrinya. "Tidak, kamu yang memimpin keluarga ini menuju kehancuran. Kamu yang tidak pernah membimbing anak-anak kita," balas istrinya dengan penuh amarah. Namun, di hadapan timbangan Yaumul Mizan, segala tudingan itu sia-sia. Setiap jiwa bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Tidak ada yang bisa memindahkan dosa kepada orang lain, tidak ada yang bisa berbagi beban di hari yang mengerikan ini. Anak-anak yang dulu sering durhaka kepada orang tuanya, kini menyesal. Mereka yang selama hidupnya mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini hanya bisa menangis dalam penyesalan. Jeritan mereka memenuhi udara padang mahsyar. Namun tangisan mereka tidak akan menyelamatkan mereka dari keputusan Allah yang adil. Di sisi lain ada pula orang-orang yang selama hidupnya berjuang dalam kebaikan, yang timbangan amal baiknya lebih berat. Mereka adalah orang-orang yang meskipun tidak sempurna, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun,
menjadi berat di timbangan amal mereka. Bahkan senyuman yang mereka berikan kepada sesama manusia atau langkah mereka menuju masjid, semuanya diperhitungkan. Mereka yang selama hidupnya rajin bersedekah, yang tidak pernah lalai menunaikan salat, yang selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan keluarga, kini melihat hasil dari jerih payah mereka. Timbangan mereka segera condong ke arah kebaikan, dan surga telah menanti mereka dengan segala kenikmatannya. Seorang pria yang dikenal sebagai pedagang yang jujur maju ke hadapan timbangan. Sepanjang hidupnya, ia selalu berusaha untuk berdagang dengan kejujuran, tidak pernah menipu, meskipun seringkali dihadapkan pada godaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara yang haram. Kini, amal baiknya diletakkan di timbangan, dan ia melihat dengan penuh rasa syukur bahwa kejujurannya menjadi amal yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima kasih atas petunjukmu selama hidupku. Gumamnya penuh haru. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, dan ia dipersilakan oleh malaikat untuk menuju surga, tempat abadi yang penuh kedamaian. Ketika semua amal telah ditimbang dan setiap manusia telah mengetahui nasib mereka, suasana di padang mahsyar menjadi semakin mencekam. Orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat terus meronta-ronta dalam ketakutan, berharap keajaiban terjadi. Namun di sini, keadilan Allah berlaku tanpa sedikit pun kecurangan. Mereka yang berdosa harus menghadapi azabnya, sementara mereka yang beriman akan mendapatkan balasan atas kebaikan mereka. Di hadapan timbangan amal baik atau buruk, tidak ada yang terlewat. Bahkan niat-niat yang paling tersembunyi sekalipun kini terungkap. Yaumul Syirat adalah jembatan tipis yang tajam. Setelah penimbangan amal di Yaumul Mizan yang mengungkap segala amal perbuatan manusia selama di dunia, kini tibalah fase berikutnya yang lebih mencekam dan mengerikan, yaitu Yaumul Syirat. Syirat adalah jembatan tipis yang membentang di atas neraka jahanam. Tidak ada jalan lain selain melewatinya. Jembatan ini adalah penentu nasib akhir setiap jiwa. Di bawahnya, api neraka yang menyala-nyala mengintai, siap menelan siapa saja yang tergelincir atau tidak mampu menyeberang dengan amal yang cukup. Jembatan ini tidak seperti jembatan di dunia yang terbuat dari kayu atau batu. Syirat lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bahkan di hadapan syirat, keinginan untuk menghindar lenyap karena tidak ada pilihan lain. Setiap manusia harus melewatinya dengan bekal amal mereka. Mata-mata terbelalak dalam kepanikan, hati tergetar hebat, dan rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Ada 7 golongan di atas syirat. Di hadapan jembatan yang menakutkan ini, semua manusia dipanggil satu persatu berdasarkan amal mereka. Mereka dikelompokkan menjadi 7 golongan, masing-masing dengan kecepatan yang berbeda-beda ketika menyeberang. Golongan pertama adalah asy-syidiqun, orang-orang yang jujur sepanjang hidup mereka. Mereka akan melewati syirat secepat kilat. Di antara mereka terlihat para nabi, rasul, dan orang-orang saleh yang jujur dalam keimanan dan perbuatannya. Dengan kecepatan cahaya, mereka menyeberang, bahkan tanpa sempat menyadari api yang menggelegak di bawah mereka. Wajah mereka bercahaya tanpa rasa takut, seolah mereka telah diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua adalah al-alimun, para ulama dan orang-orang yang berilmu, yang sepanjang hidup mereka mendalami ajaran agama dan menyebarkan ilmu kebenaran. Mereka menyeberangi syirat seperti angin kencang yang bertiup cepat dan stabil. Hanya hembusan nafas dari api neraka yang terdengar samar-samar di telinga mereka, tapi mereka tidak tergoyahkan. Ilmu mereka menjadi lentera yang menerangi jalan yang suram ini. Golongan ketiga adalah al-budala'u, para kekasih Allah yang dicintai karena amal-amal mereka yang tulus dan penuh kasih sayang. Mereka melewati syirat seperti burung yang terbang, ringan dan melayang tanpa beban. Tubuh mereka tidak terbebani oleh dosa, sehingga jembatan ini terasa seperti angin lembut yang membawa mereka menuju keselamatan. Kemudian ada syuhada, para martir yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bergerak dengan kecepatan bagai kuda, berlari, gagah dan penuh kemuliaan. Amal pengorbanan mereka mengangkat mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syirat terasa seperti jalan datar yang mulus bagi mereka. Golongan kelima adalah al-hujjaj, mereka yang pernah menunaikan ibadah haji dengan ikhlas.
Mereka berjalan melintasi Syirat selama 1 hari penuh. Meski perjalanan mereka terasa panjang, mereka melaluinya dengan penuh keteguhan dan kesabaran. Setiap langkah mereka terasa berat, namun di hati mereka terpatri keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Di bawah mereka, api neraka berkobar, namun mereka terus melangkah dengan harapan menuju jannah. Lalu ada al-muthi'un, orang-orang yang taat sepanjang hidupnya, meski tidak sekuat golongan sebelumnya. Mereka berjalan di atas Syirat selama 1 bulan, lambat tapi pasti. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengucur di dahi, setiap langkah terasa menegangkan. Jembatan terasa bergetar di bawah kaki mereka, dan di kejauhan terdengar jeritan-jeritan ngeri dari mereka yang sudah terjatuh. Namun dengan segala ketakutan yang menyelimuti mereka, golongan ini masih memiliki amal ketaatan yang cukup untuk menuntun mereka menuju keselamatan. Namun yang paling mengerikan adalah nasib golongan terakhir. Al-Ashun, mereka yang durhaka, yang hidupnya dipenuhi dengan dosa dan kelalaian. Golongan ini berjalan di atas Syirat dengan penuh gemetar. Kaki mereka terhuyung-huyung, tubuh mereka kaku oleh rasa takut yang luar biasa. Setiap langkah terasa seperti penyiksaan. Setiap kali mereka mengangkat kaki, mereka merasakan panas yang tak tertahankan dari api neraka di bawah mereka. Allahu Akbar, ampuni aku ya Allah, teriak salah satu dari mereka. Suaranya parau dan putus asa, tapi tidak ada jawaban yang datang. Di atas jembatan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali amal baik mereka, yang sayangnya hampir tidak ada. Syirat terasa semakin licin. Setiap dosa yang mereka lakukan membuat jembatan ini semakin sulit dilalui. Tangan mereka bergetar saat mencoba mempertahankan keseimbangan, namun sebagian dari mereka tergelincir. Pemandangan di atas Syirat begitu mencekam. Api neraka di bawahnya meluap-luap, seperti ombak lautan api yang siap menelan siapa saja yang terjatuh. Dari bawah terdengar jeritan dan rintihan mereka yang sudah jatuh, tersiksa oleh panas yang membakar tubuh mereka. Asap hitam mengepul, dan dari jauh terdengar raungan dari neraka yang seolah berseru, memanggil-manggil jiwa-jiwa yang terkutuk. Orang-orang yang berada di atas Syirat menyaksikan dengan ngeri. Mata mereka melebar, jantung berdegup kencang. Bagi yang dosanya lebih besar daripada amal baiknya, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Beberapa dari mereka mulai merangkak, berusaha menggapai tepian Syirat yang seolah-olah tak pernah berakhir. Ya Allah, jangan jatuhkan aku. Ampuni dosa-dosaku, teriak seorang lelaki yang hampir tergelincir. Tangan-tangannya meraba-raba permukaan jembatan yang licin, sementara tubuhnya bergoyang-goyang di ambang jatuh. Di bawahnya, api neraka menyala-nyala, seakan siap melahap tubuhnya dalam sekejap. Syirat semakin terasa sempit dan tajam. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuh mereka yang berdosa. Setiap langkah adalah penderitaan, seolah-olah setiap inci jembatan ini bisa memotong tubuh mereka dengan ketajamannya. Tidak ada yang bisa mempercepat perjalanan mereka. Setiap dosa menambah beban pada kaki mereka yang gemetar. Beberapa dari mereka mulai menyadari dosa-dosa besar yang selama ini mereka abaikan. Kebohongan, kecurangan, pengkhianatan, riba, kemaksiatan, semuanya kini hadir di depan mereka sebagai beban yang tak tertanggungkan. Mereka yang terbiasa hidup dalam kekayaan dan kemewahan di dunia, yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini hanya bisa menjerit dalam ketakutan. Seorang perempuan yang hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, namun lupa untuk bersedekah, kini berdiri di ambang kejatuhan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar saat ia mencoba menyeberangi Syirat. Setiap dosa yang pernah ia lakukan kini terasa menghantamnya dari segala arah. Tubuhnya mulai goyah, kakinya tergelincir. Di bawahnya neraka jahanam sudah menanti dengan kobaran api yang mengerikan. Tidak, aku tidak ingin jatuh. Tolong aku, teriaknya dengan penuh keputusasaan. Namun amal-amal buruknya telah membuatnya kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap ia terjatuh ke dalam neraka. Suara teriakan terakhirnya tenggelam dalam lautan api, dan ia menghilang selamanya dari pandangan orang-orang yang masih berjuang di atas Syirat. Di atas jembatan yang mengerikan ini, suara tangisan dan rintihan memenuhi udara. Mereka yang durhaka selama hidupnya, yang menghabiskan waktu untuk mengejar dunia dan melupakan akhirat, kini merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka merintih,
berharap bisa memutar waktu, berharap bisa memperbaiki kesalahan mereka. Namun di hari ini tidak ada ruang untuk penyesalan. Tangan-tangan mereka terulur, berusaha meraih apa saja untuk menyelamatkan diri, namun tidak ada yang bisa menolong mereka. Mereka yang terjatuh ke dalam neraka merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tubuh mereka terbakar tanpa henti, kulit mereka terkelupas oleh panas yang tak tertahankan. Namun azabnya tidak hanya fisik, tetapi juga jiwa mereka tersiksa oleh penyesalan yang tiada akhir. Kenapa aku tidak bertaubat saat masih ada waktu? Kenapa aku terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat? Mereka terus merintih, namun tidak ada jawaban untuk mereka di neraka. Kesunyian abadi dan penderitaan tak berujung menunggu mereka di sana. Sementara itu, mereka yang beriman dan amalnya lebih berat dari dosa, meski langkahnya terasa berat, akhirnya sampai di ujung syirat. Mereka disambut dengan cahaya yang bersinar dari surga, dan pintu-pintu jannah terbuka lebar untuk mereka. Wajah mereka kini penuh kedamaian setelah melewati ujian yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Mereka disambut oleh malaikat-malaikat yang penuh kasih, dan di hadapan mereka terbentang taman-taman surga yang indah, di mana tiada lagi rasa takut atau duka. Selamat datang wahai jiwa yang tenang, seru para malaikat. Masuklah ke dalam surga yang telah dijanjikan Tuhanmu dengan penuh kedamaian. Di saat itu, semua penderitaan dan ketakutan yang mereka rasakan di atas syirat hilang seketika. Mereka bersujud penuh syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari api neraka, dan kini mereka tinggal di surga untuk selama-lamanya. Kebahagiaan yang tak terbayangkan kini menjadi milik mereka, sementara di kejauhan terdengar gemuruh api neraka yang terus membara, menelan jiwa-jiwa yang durhaka. Pembahasan selanjutnya akan mengulas tentang surga dan neraka. Bagaimana menurut sahabat umat muslim, apakah pembahasan ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.